Ya nggak apa-apa lah kita Jadi si bikin. malakama nih antara kita mau bahas soal potong generasi yang kemudian bisa mungkin lebih membersihkan parlemen dan pemerintahan, Hmm, atau kita membiarkan mereka bagi-bagi kue tapi parlemennya tetap apa pemerintahannya ya tetap berjalan. tetap aneh gitu. Iya, si malakama kan. Ya pilihannya itu, kita mau revolusi apa enggak? Iya, Siap nggak kita mau revolusi? nggak siap kalau menurut gua. Iya nggak nggak tahu juga ya. Nggak mungkin ya kan. Revolusi itu butuh kesadaran bro, ya kan? Iya dong. Iya, tapi Iyalah. gue ngeliat ya bisa lah. Iya. Tinggal siapa aja yang mau jadi Fidel Castro-nya, ya kan? Ya, bisa. Bisa, bisa. Itu gimmicknya. Halo kawan, jumpa Halo. lagi di tengah bulan yang penuh hikmah ini. Kita mau lanjut ngebahas ini nih, kondisi politik terkini. Terkini. Terkini, Apa tuh? hak angket bro. Hak angket. Iya. Masih aja lu. Masih loh. Soalnya gue gimana ya, sebagai orang yang mendukung terlaksananya hak angket, gue gregetan juga nih ngelihat legislatif tuh kayak tarik ulur, kayak terkesan apa ya, ada nego-nego politik, entah itu nanti ada terkesan kayak bagi-bagi jatah kekuasaan. Karena seperti kita tahu ya, eh, pemerintahan itu tuh kayak kue yang beracun. Gue yang beracun. Iya, ketika lu dikasih sesuap ya dikit, Nagih. langsung mingkem. Oh, Lo mingkem. nggak berani lo mengatakan hal yang apa namanya, sebenarnya demi kemaslahatan umat banyak gitu. Nah, itu dia, Le. Tadi kan lu menyesalkan hak angket masih kayak kesannya maju mundur nih, Hmm, ya kan? Menurut gua justru itu gitu. Motivasi munculnya hak angket ini apa? Apa cuma buat ngancem yang menang doang? Atau memang mau nyari kebenaran? hmm. Ya kan? Nah, sekarang ayo, kalau misalnya emang mau mencari kebenaran, apakah hak angket itu mau melihat apakah undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, Hmm. apakah tidak ada pelanggaran atau penyimpangan undang-undang pada saat pemilu, harusnya kan udah nggak perlu berlama-lama, iya dong? Iya. Iya, Ada, ya itu. itu yang bikin gua Nah, kesel. itu Karena juga yang bikin gue merasa udahlah, nggak usah hak angketan gitu. Ini ujung-ujungnya sama aja. Karena kalau ya sekarang ya lu lihat aja sendiri gitu kan. Akhirnya lu sendiri lu sendiri bilang gitu kan tadi. Apa jangan-jangan ini ada tawar-menawar nih, hmm, ya kan? Ada bargaining politik gitu loh untuk melaksanakan hak angket ini atau enggak. ya masalahnya kalau nggak dilakukan, menurut gue itu bisa jadi, sudah nggak lancar. Bisa jadi presiden buruk buat pemerintahan berikutnya. Lu Hmm, bisa eh, menyelenggarakan pemerintahannya secara ugal-ugalan gitu. hmm, Yang nggak diprogramkan dilaksanakan, yang jadi programnya justru hmm. ditinggalin. Nah, kalau gue ngelihatnya gini, kenapa gue tidak terlalu antusias dengan hak angket ini ya? Karena itu tadi, wacana penggunaan hak angket ini kan diawali dari isu-isu terkait eh, pemilu pilpres nih, ya kan? Berangkatnya dari situ. Ya, muncullah hak angket. Apa istilahnya yang kalah merasa ada kecurangan di pemilu, Hmm, kemudian mendesak untuk DPR untuk melakukan hak angket, ya kan? Nah, sementara hak angket ini kan itu kan dia harusnya melakukan
penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan undang-undang, Iya, ya kan? Ya artinya tidak hanya sebatas pilpres doang dong iya. sebenarnya kan. Pilpres itu kayak implikasi lanjutan Hmm, penyalahgunaan undang-undang, kemudian bisa kalau itu berdampak ke pilpres ya pilpres, pileg segala macam. iya, maksud gue pemilu caleg juga, pemilu legislatif juga harusnya dilakukan pemeriksaan ya. Artinya secara menyeluruh lah, ya kan kegiatan pemilu kemarin kan. Harusnya. Itu satu. Hmm. Yang kedua, ya terkait regulasinya sendiri deh gimana. Pemilu itu kan kalau misalnya ada kecurangan dan lain sebagainya, itu kan ada undang-undang pemilu nih. Balik lagi kita ke masa apa asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang lebih umum, ya kan? Nah, pemilu ini kan pelaksanaannya kan diatur oleh undang-undang pemilu. Dan ketika ada pelanggaran itu harusnya kan ke MK, ya kan? Nah, bagaimana nanti melaksanakan hak angket ini, terus kemudian kaitannya dengan pelaksanaan atau penindakan hasil pemilu yang memang sudah diatur lagi di undang-undang secara khusus gitu loh. Ya berarti emang ada, memang isu yang beredar itu ada dua, ada yang akan diajukan lewat MK, ada yang akan dibahas lewat hak angket. Nah, terus bagaimana dengan hasil pemilunya? Ya kan? Seperti yang lo tahu nih, hak angket itu ketika mereka sudah mulai melaksanakan dan sebagainya, kemudian gue nggak tahu bentuknya nanti rekomendasi atau apa. Itu kan Hmm. nggak sebentar, Le. Ya kan? Nah, sementara hasil pemilu 20 Maret ini udah mau keluar nih. Itu mau dianulir apa gimana? Kemudian ke depannya mau seperti apa? Ya kan? Itu Apakah kemudian terus yang menang Pilpres dan kemudian caleg-caleg yang udah kepilih ini berjalan dulu kemudian pada saat nanti ternyata ada temuan-temuan kecurangan misalnya dan bisa dibuktikan, apakah kemudian dianulir? Masalahnya kan di situ. Nah, akhirnya yang lo takutkan itu terjadi kalau menurut gua. Hak angket ini cuma nanti akhirnya jadi kayak semacam posisi tawar hmm, untuk orang-orang yang mungkin tidak menang, kecewa dan lain sebagainya hmm. gitu kan. Selain banyak yang gila gitu. Caleg-caleg itu kan banyak juga yang kecewa, Le. Belum gila tapi ya Ada yang gila dari awal, iya, ada yang gila karena karena pileg. pilek itu cuma dua. Iya. Ada tuh orang tuh nggak lulus pileg, meler dia, Tadinya mampet dulu lah, marah-marah, mampet. mampet. Yang menang pilek ya. Hmm. Ya itu sih sebenarnya. Kalau concern gue tuh eh, kenapa kalau emang mau hak angket ya udah hak angket aja. Iya dong. Jangan jadiin itu sebagai posisi tawar, entah itu ntar bagi-bagi kue kekuasaan. Ujung-ujungnya juga masyarakat juga yang dikorbanin. Karena ketika kekuasaan itu dibagi rata, Tidak ada oposisi. nggak ada oposisi lagi kayak kemarin. Itu implikasi kedua tuh. Yang pertama kalau menurut gua semakin lama diulur-ulur nih masalah hak angket, grassroots-nya kan makin runcing nih antara yang pro dan kontra hak angket, ya kan? Ya itu nanti bisa jadi konflik horizontal juga. Hmm. Ada potensi ke sana kan? Ya. Jadi nanti teman-teman juga sebenarnya bisa eksplor lah lebih jauh. Kenapa harus hak angket? Di mana aja pemerintah itu eh, menyalahgunakan undang-undang dalam pelaksanaan pemerintahannya. Yang penting itu dulu tadi berangkat dari motivasi. Maksud gua ya yang barusan lu sampaikan itu kan baru bisa terjadi kalau memang motif awalnya ingin menyelidiki atau melakukan pemeriksaan apakah memang penyelenggaraan pemilu ini memang melanggar undang-undang, tidak Hmm. tendensius ke misalnya hal-hal secara khusus aja, Ya, ya kan?
Itu maksud Iya, gua. Kalau motivasinya itu sudah jelas, ya kan? Pasti berantakan lah ya. berantakan. Iya kan? Banyak yang tiba-tiba ketahuan, ya kan? Ada yang katanya kemarin itu kan kalau buat jadi anggota DPR aja dia harus keluarin uang 20 sampai 30 M, ya Nah, kan? iya. Nah, Itu banyak yang ngakuin juga kok. nah itu akhirnya Mm-mm. nggak jadi tuh ntar dia harusnya, ya kan? Berani nggak? Hmm. Gitu, ya kan? Iya, Mau jadi anggota DPRD satu harus sekian puluh juta apa sekian ratus juta katanya kan? iya. Itu kan dari mulut anggota dewan sendiri tuh. Iya. Berani nggak dia diangket? Jadi banyak juga apa namanya tokoh politik kita yang tersandra masalah Tersandung dan Sandra lagi kan? masalah hukum. Iya kan? Iya. Jadi nggak bisa apa ya, kayak nggak berani stand out terhadap sesuatu yang dianggap benar. Jangan sampai ntar nih hak angket jadi bumerang juga buat mereka. Harusnya nggak apa-apa kalau emang benar mereka berbuat itu demi bangsa dan negara ya harusnya berani. Ya, Lagian kalau terpidana korupsi berapa lama sih? Ya kan? Masih untung gue yakin. iya iya sih. Kalau dia udah jadi anggota, ya kan kalau belum toto kesandung, hah? Nggak tema kelar doang. Ninggalin ninggalin utang. Itu yang mereka takutkan. Belum balik modal udah kena duluan, ya kan? Ya. Jadi gila susulan nanti, Enggak, mereka udah gila dari awal sebelum ya kan? pemilu ini berlangsung. Makanya gue khawatir sih. Maksud gue kalau hak angket dijalankan secara objektif ya, Hmm. pilpres, pileg nih, ya kan? Nah, resiko, Pemerintahan nggak jalan cuy. iya itu resikonya memang itu potong generasi. Iya, ya dia memutilasi dirinya sendiri ya. Iya. Jadi memang ya Nah, imbasnya itu lah yang gue takutkan gitu loh terjadi. ya nggak apa-apa lah kita Jadi si bikin. malakama nih antara kita mau bahas soal potong generasi yang kemudian bisa mungkin lebih membersihkan parlemen dan pemerintahan, Hmm, atau kita membiarkan mereka bagi-bagi kue tapi parlemennya tetap apa pemerintahannya ya tetap berjalan. tetap aneh gitu. Iya, si malakama kan. Ya pilihannya itu kita mau revolusi apa enggak. Iya, Siap nggak kita mau revolusi? nggak siap kalau menurut gue. Iya nggak tahu juga ya. Nggak mungkin, ya kan? Revolusi itu butuh kesadaran bro, ya kan? Iya dong. Iya, tapi Iyalah. gue ngeliat ya bisa lah. Iya. Tinggal siapa aja yang mau jadi Fidel Castro-nya, ya kan? Ya, bisa. Bisa, bisa. Iya dong. Iya. Tapi ya itulah gambarannya ya. Maksudnya Nah, eh ya dilematis hak angket ini. Kalau kalau gue masih ngeliat ini dilematis. Kalau lu kan memang menginginkan segera terjadi gitu kan. iya, Kalau gue masih masih dilematis sih. Menurut gue butuh beberapa tahun lagi sih untuk benar-benar bisa menyiapkan sesuatu yang baru. Tapi memang harus dari sekarang nih iya. membangun Kenapa buat gua kesadaran. nggak masalah? Kenapa? Kalaupun sekarang terlihatnya tuh aneh tuh, Hmm. kayak ada tawar menawar. Pun kalau sampai hak angket itu terlaksana, Hmm. kita jadi bisa lihat tuh mana sih politisi yang benar, mana yang enggak. Ini dilakukan demi apa? Apakah benar demi rakyat atau enggak? Jadi kita jadi bisa bisa mapping juga masyarakat tercerahkan tuh Hmm. Apakah hak dari angket ini serius? dari drama-drama hak angket yang mereka lakukan prosesnya di MPR DPR tuh kayak gimana itu kan kelihatan tuh Hmm. kalau emang nanti disiarin secara live ya kan kadang-kadang dilakukan tertutup tapi nggak tahu kalau hak angket tuh aturannya apakah disiarkan secara terbuka gitu. Kan dari situ kelihatan tuh ntar narasi-narasi yang muncul di rapat. Iya, maksudnya jangan sampai hak angket ini kayak, ya ini kan bukan yang pertama kali kan. Hak angket ini udah beberapa kali, Iya. ya kan.
Ada beberapa kasus yang terkait bank dulu kan. Bank apa sih itu? Bang Jali, Bank Senturi. Bang Senturi. Apa Bank Jali apa bank apalah itu ya kan. Tapi kan ujung-ujungnya udah hilang gitu aja. Kita nggak tahu hasil hak angketnya apa. Ya kan kemudian setelah ada hasil tuh apa yang dilakukan, perbaikan apa atau ya siapa yang bertanggung jawab kalau misalnya memang ada Hmm. kecurangan-kecurangan atau korupsi misalnya. Hmm. Kan nggak ada juga. Ya jangan sampai gitu kan. Iya, jadi sebenarnya itu bisa dilakukan sama ini sih, monitoring ya, monitoring resultnya. Hmm. Itu kan bisa dilakukan sama entah itu akademisi, lembaga-lembaga independen, Media, media. Jadi nggak media mainstream kita ada yang nggak berpihak. ada Ada ya. media santet. Itu dia Ya yang apa-apa. ya kan agak sulit sekarang ini kita cari lembaga-lembaga independen yang emang benar-benar secara objektif tuh melakukan monitoring atau melakukan apa ya istilahnya apa sih kita tuh mengikuti Nah, perkembangan-perkembangan gitu kan memberitakan secara rutin apa continue gitu kan agak sulit karena yang punya media sekarang juga punya pelaku-pelaku partai juga ya. nitip Atau minimal kepentingan. di belakangnya ada partai juga gitu kan ya akhirnya jadi yang diberitakan kan sesuai kepentingan mereka aja gue lagi lebih percaya TikTok gue sekarang daripada baca koran atau baca media online itu ya kan. TikTok audio visual sih. Bukan soal audio visualnya lucu-lucu juga loh Iya, menghibur. walaupun walaupun beritanya mungkin nggak benar gitu ya tapi kan kita bisa tahu benar atau enggak gitu kan langsung gitu. Hmm. Nah, kalau media-media ini kan karena mereka menyusun dengan rapi dan lain sebagainya gitu kan menyesatkan kadang-kadang nggak apa adanya gitu. Ya, ya semoga hak angket cepat terwujud. Nggak Iya, setuju gue. nggak apa-apa lah. Gue sudah bisa membayangkan sih masalahnya ya tapi ya mudah-mudahan apa yang gue bayangkan tidak terjadi ya. Iya. Masalahnya gue udah nggak takut nggak dapet jabatan, Mas Thomas. Gue udah gak punya apa-apa lagi. Sorry gue juga nggak takut gue Emang nggak dapet rakyat, juga nggak apa-apa. emang rakyat udah susah ya udah. Iya, emang nggak ada juga yang nyari. Iya kan. Iya, santai aja ya kan. Yang penting dari proses tersebut tuh ada hal-hal yang bisa mencerahkan lah bahwa politik di Indonesia tuh segitu Carut marutnya. parahnya kondisinya. Iya, Nggak jelas mereka bertindak atas kepentingan siapa lagi. ya kalau lu kan menganggap bahwa hak angket ini adalah salah satu apa ya kritis poin gitu yang harus terjadi supaya ada perubahan atau pencerahan gitu. Hmm. Kalau gue sih melihatnya hak angket ini ya kalau ngelihat polanya sih ini sih dagelan politik aja sama seperti yang udah-udah. Karena munculnya ide atau dorongan terjadinya hak angket ini kan dari pihak-pihak yang kalah. Gue tidak akan pernah melupakan itu gitu. Iya. Jadi agak sulit buat gue untuk melihat itu secara objektif gitu lah. Iya beneran. Bagi-bagi dong ini. Ntar, lihat aja. Gak akan terjadi ya kaget juga. Gitu, bagi-bagi. Iya. Speak babi aja ini semua. Jangan bagi-bagilah. Apa dong? Udah siang bro, Hah? udah siang sekarang. Udah siang. Jadi Bagi-bagi belum bangun. ya, ya udahlah. Oke kawan-kawan, semoga kalian bisa apa ya melihat hak angket tuh dari perspektif yang lebih
luas, nggak semata masalah pemilu aja, tapi lebih ke arah apa ya, kemajuan bangsa dan negara sih. Nggak cuma sekedar negosiasi bagi-bagi jatah kekuasaan. Lu ngomongnya Jatah jangan pemirsa, ya orang-orang yang di atas. biasa nonton Bang Karni gue. Oke, pemirsa. Ngomong aja udah susah. Itu Gue suka rehat saja. gue suka khawatir gue kalau denger dia ngomong, bro. Ada lagi debat dia. Iya, iya kan? Wah, wah. Ya udahlah. Ya, semoga ya tapi bagus loh dia tuh. Apa? Enggak. Semangatnya. Semangat. Kenapa dia nggak cari orang lain aja sih buat jadi host ya kan? Takutnya ini apa? eh, yang nonton dikit kalau ganti orang, kalau Iya, ganti host. iya. Bang Karli tuh udah punya nilai jual tersendiri. Banyak yang khawatir. Hmm. Yang penting ada tenaga medis di situ kan. Iya. Anjir. Sehat-sehat terus Bang Karli. Peace. Terus. Jadi ngomongin bangkat.